Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Amelia dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian praktik untuk mata pelajaran fisika. Di sini saya akan membahas mekanika dan contoh soalnya. Mekanika adalah salah satu cabang dari bidang ilmu fisika yang mempelajari gerakan dan perubahan bentuk suatu materi yang diakibatkan oleh gangguan mekanik yang disebut gaya, atau mekanika bisa disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda. Mekanika dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kinematika dan dinamika. Kinematika yaitu ilmu yang mempelajari hingga suatu benda yang tanpa disertai penyebabnya. Sedangkan dinamika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda yang disertai dengan penyebabnya. Contohnya, ada buah yang jatuh dari pohonnya. Di kinematika, kita hanya mengetahui berapa kecepatan buah tersebut jatuh ke bawah, berapa ketinggiannya, dan sebagainya. Tetapi di dinamika kita mengetahui apa penyebab pohon tersebut jatuh, apa penyebab buah itu bisa jatuh. Nah, salah satu penyebabnya yaitu adalah gaya. Gaya yang menyebabkan buah itu jatuh ke bawah, yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi, nah itulah perbedaan antara kinematika dan dinamika. Di dalam kinematika juga akan mempelajari tentang gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Di dalam gerak lurus ini ada yang namanya gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, dalam gerak lurus kita mempelajari tentang kedudukan jarak dan perpindahan kelajuan dan kecepatan dan juga percepatan. Di dalam gerak melingkar yang akan kita pelajari yaitu posisi sudut, kecepatan sudut, percepatan sudut, dan juga percepatan sentripetal. Sedangkan gerak parabola yang kita pelajari yaitu ketinggian maksimum, dan juga di dalam dinamika yang akan kita pelajari adalah hukum Newton. Di antaranya hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, dan hukum gravitasi. Dan dinamika ini juga kita akan mempelajari tentang gaya pegas yang memiliki elastisitas. Nah, di sini sebuah perahu menyeberang sungai yang lebarnya 180 meter. Nah, kita gambar dulu sungainya yang lebarnya 180 meter. Kayak gini. Ya, kemudian kecepatan arus sungainya 4 meter per sekon. Nah, ini jadi arus sungainya kita anggap ke kanan 4 meter per sekon. Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus berarti perahunya itu tegak lurus. Nah, kayak gini. Taruhnya itu ke sana dengan kecepatan 3 meter per sekon. Maka setelah sampai seberang sini, perahu itu menempuh lintasan berapa? Nah, ini vektor ya. Karena ada vektor kecepatan ke sana ke atas yang hitam, kecepatan perahu, dan ada vektor kecepatan sungai ke kanan. Maka terjadilah merah ini. Merah inilah resultan vektor yang merupakan lintasan perahu nanti menyeberang. Jadi nanti perahu itu menyeberangnya itu lintasannya bukan yang hitam, tapi akan berbelok sedikit ke kanan. Karena ada arus perahu lintasannya menjadi yang merah ini ya. Begitu. Nah, kian mudah kita buat titik awal perahu ini. A, kemudian yang tegak lurus ini B, kemudian lintasan perahunya itu kita kasih C. Lalu untuk nyari AC-nya ini kita nyari AC-nya pakai perbandingan sudut ini ya. Sudut tetanya kita pakai cos. Theta itu berarti dekat sudut terpanjang ya. Nah, ini cos theta itu yang dekat sudut ini. Sudutnya dekat sudut titik ini dengan sudut itu. Ini berarti cos theta itu dekat sudut AB. Dibagi paling panjang yaitu AC, lalu atau
lintasan perahunya itu sama saja dengan kecepatan perahu dibagi dengan kecepatan resultan. Tadi kecepatan resultan itu adalah kecepatan perahu ditambah dengan kecepatan sungai. Jadinya kecepatan yang merah ini yaitu kecepatan resultan. Sehingga nanti kita akan pakai perbandingan ini. AB per AC sama dengan VP per PR, sehingga nanti ketemu AC-nya yang kita cari AC ya, karena lintasan perahu AB sudah tahu yaitu 180 meter, PP juga sudah tahu yaitu 3 meter, PR-nya belum diketahui karena untuk nyari AC kita butuh VR. Maka langkah pertama kita harus nyari VR dulu dengan penjumlahan vektor sederhana siku-siku kayak gini. Berarti kita bisa pakai ini ya, PR sama dengan akar dari vektor kuadrat ditambah VS kuadrat. Berarti kita dapat akar dari VP itu 3 ya. 3 kuadrat ditambah VS-nya 4, 3, 4. Siku-siku berarti pasti 5 ya. Nggak usah dihitung, ini bisa dihafalin. Jawabannya pasti 5. Nah, PR sudah ketemu 5. Kita pakai persamaan ini. Itu berarti kita tulis dulu AB per AC sama dengan VP per PR, sehingga AC-nya sama dengan AB dikalikan PR per PP. Lanjut, HP-nya 180 dikalikan PR-nya itu resultan 5. Kemudian PP itu perahu yaitu 3. Lalu bagi 3, 1 bagi 3 dapat 60 kali 5 sama dengan 300 meter. Jawabannya C ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.